Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu sayang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak ibu, ibu harap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita ya. Kita masuk tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Anak ibu perhatikan gambar di bawah ini ya sayang ya. Di sini ada gambar Edo, Beni, Udin, Lani, Siti, dan teman-temannya, serta ada guru olahraga mereka ya. Sepertinya teman-teman kita ini sedang berolahraga. Nah, mari kita baca cerita di bawah ini. Ternyata dulu Beni pernah ikut paman ke sanggar senam. Beni diajarkan paman gerak kekuatan. Nah, jadi ternyata ini adalah pamannya Beni ya, yang pernah mengajari Beni dan teman-temannya gerak kekuatan di sanggar senam. Ternyata paman Beni adalah guru di sanggar senam ya nak ya. Lalu kita lanjutkan. Beni menceritakan pengalamannya kepada Pak Guru. Nah, jadi Beni menceritakan pengalamannya kepada Pak Guru. Teman-teman juga mendengarkan. Beni melakukan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan. Ini dia yang dilakukan Beni dan Edo, yaitu gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan. Ayo lakukan bersama-sama. Nah, karena kita masih dalam masa pandemi dan tidak bisa bertatap muka, jadi anak-anak ibu belum bisa melakukannya bersama teman-teman seperti yang dilakukan Beni dan teman-temannya. Nah, saat bergerak, tubuh harus seimbang. Jadi, saat melakukan gerakan itu, tubuh harus seimbang. Coba lakukan gerak saling mendorong bersama teman. Nanti setelah kita bisa bertatap muka atau semoga kita segera melakukan proses pembelajaran tatap muka, anak-anak ibu bisa melakukan gerak saling mendorong bersama teman. Yang dilakukan Beni dan Edo ini berdiri di hadapan temanmu. Jadi Beni dan Edo saling berdiri secara berhadapan. Lalu pertemukan telapak tangan kalian nih, dipertemukan nak ya telapak tangannya. Berdiri tegak, kaki kanan berada di depan. Ini kaki kanan berada di depan. Lalu dengarkan aba-aba dari guru. Saat aba-aba mulai, lakukan gerak saling mendorong. Saat aba-aba berhenti, maka hentikan doronganmu. Lakukan berulang-ulang, bertumpu pada tangan akan melatih kekuatan otot tangan. Jadi gunanya bertumpu pada tangan ini, gerakan ini gunanya untuk melatih kekuatan, terutama kekuatan otot tangan. Nah, anak ibu juga bisa mengamati gambar ini. Mungkin gambarnya kurang jelas ya sayangnya, biar ibu beritahu ini adalah gambar Nina sedang menirukan pesawat
terbang. Mari kita baca ceritanya. Ternyata ini adalah foto Nina ya. Ketika di taman kanak-kanak, Ibu Nina menunjukkan foto-foto Nina ketika di taman kanak-kanak. Perhatikan foto Nina di samping ya. Nina bermain menirukan pesawat terbang. Nina menggunakan satu kaki untuk bertumpu. Kalau tadi menggunakan gerakan tangan, kalau ini menggunakan satu kaki untuk bertumpu. Tadi menggunakan tangan untuk saling mendorong ya. Permainan ini dapat melatih kekuatan otot kaki. Kalau tadi melatih kekuatan otot tangan, kalau permainan yang dilakukan Nina ini melatih kekuatan otot kaki. Jadi anak ibu bisa tirukan di rumah ya sayang ya. Nah, kita lanjut lagi. Otot tangan yang kuat membuat kita lebih mudah menjalankan kegiatan sehari-hari. Kita juga bisa melatih kekuatan otot tangan. Ayo lakukan dengan permainan yang lain. Selain gerakan saling mendorong, otot tangan juga bisa kita latih dengan permainan yang lain seperti yang dilakukan teman kita yang satu ini, Nina ya sayang ya. Bagaimana caranya? 2 meja akan disusun sejajar oleh gurumu. Yang dilakukan Nina ini. Di meja ada 2 buah disusun sejajar oleh guru Nina. Lalu Nina berdiri di antara 2 meja dan Nina meletakkan tangan di atas meja. Lalu Nina bertumpu pada tangan kanan dan kirinya. Nih, tangan kanan dan tangan kirinya dijadikan untuk bertumpu. Lalu Nina mengangkat tubuh secara perlahan ya. Cobalah untuk bertahan semampumu. Jadi Nina ini mencoba untuk bertahan semampunya ya. Semakin lama tubuh Nina terangkat, berarti otot tangan Nina semakin kuat. Usahakan kaki tidak menyentuh lantai. Jadi ini kalau di sekolah, kalau kita bertatap muka, anak ibu bisa mempraktikkan secara bersama-sama. Baik, anak ibu lihat lagi. Ya, ada gambar 2 orang anak laki-laki yang saling bercerita, yang satu memegang piala ya. Kira-kira apa cerita yang sedang dibicarakan oleh teman kita ini? Ternyata teman kita ini sedang memberikan ungkapan pujian kepada temannya yang memegang piala. Masih ingat anak ibu apa itu ungkapan pujian? Nah, ungkapan pujian berisi kata-kata pujian seperti bagus, hebat, dan pintar. Saat bercakap-cakap dengan teman atau saat anak ibu bercerita dengan teman, anak ibu pasti pernah menggunakan kata pujian. Seperti contoh ungkapan pujian di samping. Apa ini ungkapannya? Kata teman kita yang di sebelah yang memegang piala ini, pintar sekali kamu, katanya. Kata yang di sebelah memegang piala. Lalu yang memegang piala menjawab, terima kasih, itu karena aku rajin belajar. Di sini lagi ada sebuah percakapan tentang ungkapan pujian. Mari kita baca ini tentang percakapan Dedi dan Mei. Dedi bertanya kepada Mei, berapa nilai ulanganmu, Mei? Lalu Mei menjawab pertanyaan Dedi, nilaiku 100, Ded.
Dedi berkata, "Wah, pintar sekali kamu." Lalu Mei juga menjawab, "Terima kasih." "Kalau nilaimu berapa, Ded?" Dedi berkata, "Nilaiku 90, Mei." Mei pun menjawab, "Bagus itu, berarti kamu juga pintar." Jadi, ungkapan pujian pada percakapan ini adalah ketika Dedi berkata, "Wah, pintar sekali kamu." Dan ungkapan pujian selanjutnya di sini adalah ketika Mei berkata, "Bagus itu, berarti kamu juga pintar." Nah, ini ada gambar lagi ya sayangnya. Coba anak ibu amati. Ada Siti, ada Dayu, Beni, Udin, Lani ya. Mereka sedang melakukan percakapan. Kira-kira percakapan apa yang mereka katakan dan di mana ini? Ini di lapangan, sedang senam sepertinya ya nak ya. Mari kita baca. Ternyata ceritanya tentang Beni mencontohkan gerakan senam lantai. Oh, ternyata Beni dan teman-temannya sedang melakukan gerakan senam lantai. Lalu Beni berhasil melakukan dengan baik dan Beni senang sekali. Lalu Beni dan Udin melakukan percakapan atau berbicara. Apa yang dikatakan Udin kepada Beni? Ternyata Udin memberikan ungkapan pujian terhadap Beni, yaitu, "Hebat sekali gerakanmu, Udin." Dan Beni berkata, "Terima kasih, Udin." Lalu Udin juga bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Beni?" Lalu Beni menjawab, "Aku senang sekali." Lalu Udin juga menjawab, "Aku juga ikut senang, Beni." Dan Udin memberikan lagi pujian terhadap Beni, "Kamu memang berbakat dalam olahraga." Dan Beni menjawab serta memberikan ungkapan pujian kepada Udin, "Kamu juga pasti bisa, Udin. Dan kita bisa berlatih bersama-sama." Berdasarkan cerita percakapan Beni dan Udin ini, ungkapan pujian itu apa saja sayang? Ketika Udin berkata, "Beni, hebat sekali gerakanmu." Dan ketika Udin berkata, apa nak? Kepada Beni, "Iya, kamu memang berbakat dalam olahraga." Dan di saat Beni berkata, "Kamu juga pasti bisa." Itulah contoh ungkapan pujian dalam percakapan. Nah, anak ibu, mari menulis ungkapan pujian. Perhatikan gambar katanya. Tuliskan ungkapan pujian yang tepat berdasarkan gambar yang anak ibu lihat ini. Kita perhatikan nak ya. Gambar pertama ini ada Siti dan Lani. Nah, Siti dan Lani ini sedang bercerita. Lani menggambar bunga. Mana Lani? Ini Lani. Kira-kira apa ungkapan pujian yang akan diberikan Siti kepada Lani? Apa kira-kira sayang? Iya, bisa jadi Siti berkata kepada Lani, "Lani, gambarmu bagus sekali." Seperti itu contoh ungkapan pujiannya nak ya, yang diberikan Siti kepada Lani. Oke, pintar anak ibu. Sekarang kita masuk gambar kedua. Ada Udin dan Beni di sini. Ini Udin, ini Beni. Ceritanya di sini Udin berbagi kue kepada Beni. Kira-kira ungkapan pujian apa yang akan diberikan Beni kepada Udin ketika Udin berbagi kue kepada Beni? Kira-kira ungkapan pujian Beni, "Udin, kamu baik sekali karena mau berbagi kue denganku." Iya, pintar anak ibu. Itu bisa jadi salah satu ungkapan pujian yang diberikan Beni kepada Udin, ya. Kita masuk gambar ketiga. Di sini anak ibu bisa lihat
Siti dan ibunya. Ternyata Siti sedang membantu ibu, ya. Kira-kira apa ungkapan pujian ibu kepada Siti yang sudah membantunya? Coba kita buat kalimat ungkapan pujiannya. Iya, pintar, ya. Ibunya mengatakan, Siti, kamu hebat sekali karena sudah bisa membantu ibu. Itu salah satu ungkapan pujian yang dikatakan ibu kepada Siti. Nah, di sini ada gambar lagi, Nak. Dayu menari Bali, ya. Kira-kira apa ungkapan pujian yang akan anak ibu katakan kepada Dayu di saat Dayu menari Bali? Nah, iya, bisa seperti ini ya sayangnya. Dayu, gerakanmu bagus sekali. Nah, itu salah satu contoh ungkapan pujian. Gambar yang terakhir, ini ada Beni, Udin, dan Edo sedang bermain gitar. Beni bermain gitar dan teman-temannya ikut bermain. Kira-kira apa ungkapan pujiannya? Nah, ya anak ibu pintar. Beni, permainan gitarmu bagus sekali. Itu juga bisa kita gunakan sebagai ungkapan pujian. Anak ibu, terima kasih ibu ucapkan karena anak ibu sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, tetap terapkan disiplin 3M ya sayang ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.